Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kekontinuan fungsi pada mata kuliah Kalkulus 1. Ada dua buah subbab yang akan kita bahas, yaitu kekontinuan pada titik dan kekontinuan pada interval. Kita mulai dari kekontinuan pada titik. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a jika fa ada, lalu limit x mendekati f(x) ada, dan yang ketiga limit x mendekati f(x) sama dengan fa. Diperhatikan nih, definisi limit pada suatu kontinu pada suatu titik, yaitu yang pertama nilai fungsinya ada. Yang kedua, nilai limitnya ada. Dan yang ketiga, nilai fungsi dan nilai limitnya tadi ada di X sama dengan A. Maka kita katakan fungsi tadi kontinu di X sama dengan A. Oke, jika paling kurang satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka F dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi satu saja syarat dari 1 sampai 3 ini, satu tidak terpenuhi, maka kita katakan fungsi tadi tidak kontinu di X sama dengan A. Oke, contoh seperti ini. Nah, ini di pas di A, grafiknya seperti ini, pas di A, dia itu kosong ya di sini. Nah, maka dapat kita artikan FA itu tidak ada. FA tidak ada, karena di pas di A dia kosong. Nah, maka kita simpulkan bahwa fungsi F tidak kontinu di X sama dengan A. Oke, lalu grafik selanjutnya, contoh kedua. Nah, dia terputus juga ini. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanannya. Ya kan? Limit kiri dia menghasilkan di L1, limit kanannya dia menghasilkan di L2. Maka fx tidak mempunyai limit di X sama dengan A. Maka kita simpulkan fungsi fx tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi ini tidak punya limit. Walaupun kalau nilai fungsinya ada ya, jadi syarat pertama ini sebenarnya terpenuhi. Syarat pertama tadi nilai fungsinya ada. Nilai fungsinya ada di sini, di L2. Nah, tapi untuk nilai limitnya dia tidak ada. Maka kita simpulkan fx itu tidak kontinu di X sama dengan A. Yang ketiga, nah ini grafiknya, nah seperti ini. Nilai FA-nya ada, gitu ya. Ada ya, sebesar FA di sini. Karena dia titik hitam sini, nilai FA-nya ada. Oke, nilai limitnya ada nggak? Nilai limitnya juga ada, gitu kan? Nilai limit kirinya sama limit kanannya ada, yaitu di L di sini. Nah, tetapi nilai fungsi tidak sama dengan nilai limitnya. Nilai fungsinya di FA, nilai limitnya tadi di sini di L. Nah, maka syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Maka kita simpulkan fx tidak kontinu di X sama dengan A. Oke, contoh selanjutnya. Nah, grafiknya seperti ini. FA ada, ya kan? FA ada. Lalu limitnya juga ada. Terus apakah sama? Sama, ya kan? Di sini nilai fungsinya di FA. Kalau kita lihat nilai limitnya, limit kiri sama dan limit kanan tetap di sini di FA. Nah, dan dia sama. Limit X mendekati A, fx sama dengan FA. Maka kita simpulkan fx itu kontinu di X sama dengan A. Oke, sekarang ada definisi kekontinuan terhapus. Jadi misalkan kita punya fungsi seperti ini, nah ini jelas tidak kontinu ya, contoh yang satu tadi ya. Ini jelas tidak kontinu karena dia ini kosong. Kekontinuan kasus 1 bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi. Nah, jadi kalau ini sebenarnya tidak kontinu ya, tadi yang contoh pertama, tapi bisa kita ubah menjadi kontinu jika kita definisikan nilai fungsi di X sama dengan A, itu sama dengan nilai limitnya. Nah, maka nanti dia jadi kontinu. Oke, sekarang contoh.
Periksalah apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2 jika tidak sebutkan alasannya. Oke, ini ada beberapa contoh. Kita kerjakan dari nomor 1. Oke, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Yang ditanya kontinu enggak di x sama dengan 2 gitu ya. Nah, pertama kita nyari fungsinya dulu ya. Kita nyari fa. F2 berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. Artinya dia bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kesimpulannya fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Lalu yang kedua ya, fungsinya nih. Fx itu sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 jika x tidak sama dengan 2. Tetapi fx akan sama dengan 3 jika x-nya sama dengan 2. Oke, kita nyari file pertama dulu fa. F2 ya. F2-nya berarti kita substitusi ke sini, maka jadi 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. Ya kan? Itu nilai nilai fungsi kita. Berarti kita substitusikan ya. Tadi kan substitusinya 2. Maka ini dia bentuknya F2. Oh ya, sebentar. F2 kalau pas sama dengan 2, kita tidak memakai fungsi yang atas ya. Kan kita tadi sudah menanyakan F2 ya. F2 itu tidak pakai fungsi yang atas karena itu untuk X tidak sama dengan 2. Nah, tapi dia mendefinisikan F2 itu pakai yang 3. Sudah didefinisikan. Maka F2-nya sama dengan 3. Untuk nilai limitnya, ya kalau nilai limitnya kita pakai yang atas, gitu kan. Kita ingat-ingat definisi limit itu kan nilai X yang mendekati dengan 2 dalam hal ini, bukan sama dengan 2. Maka kalau nilai limitnya kita gunakan fungsi yang atas. Kita cari limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Ini bisa kita faktorkan ya. Jadi X min 2, X plus 2 per X min 2 ini dicoret. Substitusi 2, maka jadi 2 tambah 2, 4. Apakah sama nilai fungsi dan nilai limitnya? Ternyata tidak sama. Maka kita simpulkan yang B ini tidak kontinu di X sama dengan 2. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Kita punya fungsi fx sama dengan x plus 1. Nah, jadi x plus 1 ini berlaku jika x-nya kurang dari 2. Tapi berlaku x kuadrat min 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini lebih besar sama dengan 2. Pas 2 nanti dia juga memakai x kuadrat min 1. Oke. Ini nilai fungsinya. Pas F2, F2 berarti kita pakai fungsi yang bawah ya. Pakai fungsi yang bawah. Yaitu F2 sama dengan 2 kuadrat min 1, yaitu sama dengan 3. Lalu limit kiri, nah ini karena tadi kita perhatikan fungsi kita itu dia di perbatasan. Di X sama dengan 2 itu kan dia di perbatasan ya. Kalau nilai limit kiri berarti kita pakai fungsi yang atas, ya kan? Nilai limit kanannya kita pakai fungsi yang bawah. Maka untuk mencari nilai limitnya kita harus cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Nah, ini limit kirinya kita pakai fungsi yang atas, yaitu yang X plus 1 hasilnya 3. Limit kanannya kita pakai yang X kuadrat min 1 hasilnya 3. Oke, maka kita simpulkan limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limit X mendekati 2fx sama dengan 3. Oke, selanjutnya nilai limitnya ternyata sama dengan nilai fungsinya. Ya, ini sama. Nilai limit di X mendekati 2 itu 3, nilai fungsinya juga 3. Maka kita simpulkan dia kontinu karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi. Oke, sekarang ada definisi kontinu kiri dan kontinu kanan. Tadi cuma kontinu, itu berarti yang kita lihat itu nilai limitnya ya. Nah, kalau kontinu kiri dan kontinu kanan nanti kita gunakan limit kiri dan limit kanannya pada syarat yang kedua.
Fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan A jika nilai limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Nah, jadi ini kita gunakan limitnya limit kiri, bukan limit biasa. Kalau limit kanan, ya berarti jika limit kanannya itu sama dengan nilai fungsinya. Oke, fungsi fx kontinu dx sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanan. Oke, jadi ada teoremanya ya, bahwa nilai fx itu nanti akan kontinu dx sama dengan A jika dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Kontinu kiri tadi, limit kirinya sama dengan fungsi, kontinu kanan, limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Oke, contoh. Tentukan konstanta A agar fungsi berikut, yaitu fx sama dengan x plus A, x kurang dari 2, dan ax kuadrat min 1 untuk x lebih besar sama dengan 2 kontinu dx sama dengan 2. Oke, tinggal kita gunakan ini aja tadi dia kontinu. Kontinu itu bisa kita cek gitu ya, pakai kontinu kiri dan kontinu kanan. Oke. Kita lihat dulu di kontinu kirinya ya. Agar fx kontinu dx sama dengan 2, harusnya dia kontinu kiri. Dx sama dengan 2. Oke, kontinu kiri tadi berarti limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Oke, nilai limit kirinya berarti kita substitusikan ini pakai x plus a. Limit kiri berarti kita pakai fungsi yang atas. Oke, kita dapat 2 plus A. Ya, kita substitusikan X-nya sama dengan 2. 2 plus A. Lalu, nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya berarti ya tinggal kita ganti ya, nilai X-nya tadi dengan 2. Nah, untuk nilai fungsinya itu selalu dipakai yang bawah ya. Nilai fungsinya selalu kita pakai yang bawah. X sama dengan, karena sama dengannya itu di fungsi bawah, bukan di fungsi atas. Jadi walaupun limit kiri, itu kita pakai tetap fungsinya yang bawah nilai fungsinya. Karena ini sama dengan 2-nya di fungsi yang bawah. Oke, maka nilai fungsinya jadi 2 kali A kali 2 kuadrat min 1, yaitu sama dengan 4A min 1. Nah, tadi dikatakan dia harus limit kirinya itu sama dengan limit kanannya ya. Nah, maka ini dia harus memenuhi limit kirinya, maka 2A plus 2 plus A itu harus sama dengan 4A min 1. Oke, kita pindah-pindahkan ruas, kita dapat A-nya sama dengan 1. Kita dapat A-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat kontinu kanannya, gitu ya. Kontinu kanannya, kalau kontinu kanan tadi nilai limit kanannya harus sama dengan nilai fungsinya. Oke, nilai limit kanannya berarti kita punya limit x mendekati 2 dari kanan fx, nanti harus sama dengan f2 ya. Nah, limit kanannya itu berarti jelas kita pakai ruas yang kanan ya. Ruas yang kanan, yaitu yang A x kuadrat min 1. Nah, ini kita substitusikan x-nya sama dengan 2, hasilnya ini. Lalu kita gunakan nilai fungsinya gitu ya. Nilai fungsinya jelas pakai yang bawah ya. Artinya x sama dengan 2. Dapat juga 4A min 1. Nah, ini kita tidak dapat mendapatkan apa-apa di sini ya. Pakai yang limit atau yang kontinu kanannya. Karena 4A-1 sama dengan 4A-1 kan habis ya. Berarti ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Oke, jadi dari kontinu kiri kita dapatkan A sama dengan 1 gitu ya. Untuk kontinu kanannya kita dapat tidak dapat apa-apa di situ. Maka kita simpulkan nilai A-nya sama dengan 1. Oke, ini ada beberapa latihan soal, nanti silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ke kontinuan pada interval. Tadi cuma ada satu titik, sekarang pada suatu interval.
Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka A, B bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Nah, ini jadi interval terbuka ya, artinya di sini A dan B-nya dia tidak ikut. Nah, kalau dia kontinu pada interval terbuka A, B, si fx tadi harus kontinu pada setiap titik pada interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tertutup, itu misalkan interval A, B, jika fx kontinu pada AB, AB dalam sini AB yang terbuka ya, dan fx kontinu kanan di X sama dengan A, dan yang ketiga fx kontinu kiri pada X sama dengan B. Nah, jadi ini diperhatikan berbeda definisi kekontinuan pada interval terbuka dan interval tertutup. Kalau interval terbuka ya udah berarti dia harus kontinu pada setiap titik pada interval terbuka tersebut. Nah, tapi kalau dia pada interval tertutup itu ada 3 syaratnya. Dia harus kontinu pada interval terbuka A, B, dan dia harus kontinu kanan di X sama dengan A, dan dia harus kontinu kiri pada X sama dengan B. Oke, bila fx kontinu pada setiap nilai x elemen real, maka fx kontinu atau kita katakan kontinu di mana-mana. Ya, jadi kalau ada kata kontinu saja, berarti dia itu kontinu pada x elemen real. Oke, ada teorema fungsi polinomial kontinu di mana-mana. Oke, jadi kalau kita punya fungsi polinomial itu kontinu di mana-mana. Lalu fungsi rasional kontinu pada domainnya. Nah, fungsi rasional atau fungsi yang pecahan dia kontinu pada domainnya. Ingat-ingat lagi domain dari fungsi rasional ya, bahwa dia penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalkan kita punya fx sama dengan akar pangkat n dari x, maka ada 2 kemungkinan fx itu kontinu di setiap titik x di R jika n-nya ganjil. Jadi kalau n-nya ganjil, misalkan akar pangkat 3 gitu ya, itu dia kontinu di mana-mana atau kontinu di R. Tapi kalau n-nya itu genap, itu fx itu hanya kontinu pada R positif. Misalkan nih akar pangkat 2, ya itu berarti dia kontinunya cuma di bilangan real positif. Contoh, tentukan selang kekontinuan dari fx sama dengan akar x min 4 gitu ya. Oke, kita lihat teorema kita ya, itu akar x pangkat 4 gitu ya. Akar x pangkat 4 ini akar pangkat 2 ya, kalau dilengkapi akar pangkat 2 berarti yang genap ya. Berarti dia kontinu di R positif. Dari teorema di atas diperoleh fx kontinu, yaitu kontinu untuk x min 4 positif. Nah, dalam akarnya positif syaratnya. Atau x-nya lebih besar dari 4. Oke, sekarang nilai limitnya, gitu ya, nilai limit x mendekati 4 ya, dari kanan. Ya. Berarti ini x-nya nanti kita ganti dengan angka-angka yang di kanannya 4 ya, misalkan ya 4,0001 gitu ya. Maka ini dapat nilainya sama dengan 0, gitu. Ini sama dengan 0 atau sama dengan F4. Nah, maka kita simpulkan ini dia kontinu kanan di X sama dengan 4. Oke, jadi kalau pas di X sama dengan 4, di sini memang dia tidak kontinu ya. Kalau kita perhatikan limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan. Atau limit kirinya sebenarnya tidak ada gitu. Karena kalau limit kiri misalkan ini X-nya kita ganti pakai bilangan yang lebih di kirinya 4 ya. Misalkan 3,9. Nah, ini kan jadi akarnya akar negatif. Kalau akar negatif, dia kan tidak terdefinisi. Bukan bilangan real hasilnya. Nah, maka kita simpulkan fx ini dia tidak kontinu di X sama dengan 4, tetapi dia kontinu kanan di X sama dengan 4.
Oke, sehingga efek kontinu pada interval 4 sampai tak hingga ya. Jadi dia kontinu pada interval dari 4 sampai tak hingga, karena batas kirinya tadi ini dia 4. Oke, ini ada beberapa latihan soal, nanti silahkan dikerjakan. Carilah titik diskontinu dari fungsi berikut. Tentukan di mana fx kontinu. Jadi kalau yang A, nanti ini di mana nih fungsi ini tidak kontinu. Nah, kalau yang B ini nanti interval ya, interval mana supaya fungsi fx ini dia kontinu. Oke, sekarang kita ke limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Nah, teorema limit fungsi komposisi. Jika limit x mendekati A, Gx itu sama dengan L, dan Fx kontinu di L, maka limit x mendekati A, F Gx itu sama dengan F limit x mendekati A, Gx sama dengan Fl. Nah, ini jadi misalkan kita punya dua buah fungsi ya, yaitu fungsi Gx. Gitu. Limit x mendekati Gx itu dia sama dengan L. Nah, fungsi Gx-nya limitnya sama dengan L. Dan Fx itu kontinu. Nah, Fx-nya di sini dia kontinu di L. Maka limit x mendekati A, f Gx. Nah, ini berarti ini kan sama aja. Fungsi Gx itu kita substitusikan ke Fx kan. Nah, si Gx ini kita substitusikan ke Fx. F Gx, nah sama dengan ya Gx tadi itu bisa kita ganti dengan limitnya gitu ya. Limit x mendekati A Gx. Ini kan tadi sama dengan L ya. Limit Gx itu sama dengan Fl. Oke. Teorema kekontinuan fungsi komposisi. Ini tadi teorema limitnya ya. Sekarang teorema kekontinuannya. Jika Gx kontinu di A, Gx kontinu di A, Fx kontinu di GA, maka fungsi komposisi F bundaran Gx kontinu di A. Oke, kita ulangi. Jadi kita punya fungsi G itu kontinu di A. Jadi G itu kontinu di A. Nah, maka dan si F itu kontinu di GA. Nah, ini kan komposisi ya. A itu kontinu di Gx. Nah, terus Fx kontinu di GA. Maka F bundaran G itu kontinu di A. Oke, ini ada sedikit buktinya. Jadi kalau kita punya limit x mendekati f bundaran g gx itu kalau berdasarkan definisi f bundaran g kan g masukkan ke f ya atau f dalam kurung gx. Nah ini tadi bisa kita gunakan teorema limit fungsi kita. Gx ini bisa kita ganti pakai limit x mendekati a gx. Nah ini ya, ini sama tadi berdasarkan teorema limit kita. Oke, setelah itu karena F kontinu di GA, gitu ya, maka ini bisa kita ganti pakai GA. Karena G kontinu di A. Maka terbukti F bundaran GA. Ya, jadi terbukti nih bahwa limit X mendekati A F bundaran G nanti akan sama dengan F bundaran GA. Oke, ini teorema limit fungsi komposisi dan teorema kekontinuan fungsi komposisi. Oke, ini contoh aplikasinya. Kita misalkan punya fungsi kosinus x kuadrat min 3x plus 1 per x kuadrat plus 3x min 4. Itu tentukan di mana dia kekontinuannya. Oke, kita punya fungsi fx dapat dituliskan sebagai komposisi dua buah fungsi, yaitu g bundaran h, ya kan, f ini bisa kita tuliskan jadi g bundaran h dengan hx-nya apa? Hx-nya yang x kuadrat min 3x plus 1 per x kuadrat plus 3x min 4. Ini h-nya. Terus fungsi g-nya berarti yang fungsi kosinus, ya.
Oke, karena H itu kontinu di R dikurangi 4 min 4,1. Jadi ini fungsi H kita ini kan dia kontinu ya. Masih ingat dia apa kontinuan atau daerah domain ya, domain dari fungsi rasional ya. Jadi fungsi rasional itu dia kontinu di R tetapi dikurangi ya kan dengan pembuat nol penyebutnya. Maka ini Hx kontinu di R tapi dikurangi dengan titik min 4,1. Dan Gx kontinu di mana-mana. Ya, kalau G cos itu kan kita lihat dia kontinu di mana-mana. Oleh karena itu fungsi fx kontinu di R dikurangi min 4,1. Nah, jadi ini kita manfaatkan fungsi komposisi bahwa H ini dia kontinu di R dikurangi titik min 4,1, terus si G cos kita itu dia kontinu di mana-mana. Maka kesimpulannya nanti fungsi kita, fungsi fx ini dia kontinu di R dikurangi titik min 4,1. Demikian pembahasan mengenai kekontinuan fungsi, baik kontinu di titik maupun kontinu di interval. Silahkan latihannya dikerjakan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.